Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya yang di sana. Baik, teman-teman, saya akan mencoba memutarkan ini adalah ahli K9, di mana kita tahu ada seorang tersangka atau terdakwa saat ini dihembuskan atau bahasanya hampir digigit ya oleh anjing K9 tersebut oleh ahli. Di mana ahli juga itu datang ke TKP yaitu pada hari ke-12 setelah kejadian itu, dan ternyata ada beberapa poin atau asumsi yang dahulu kita telah dengar bahwa dahulu misalkan ada bahasa bahwa kok kenapa sih anjingnya didatangkan itu hari ke-12 bukan hari pertama saja, di mana hari pertama atau hari kedua lah minimal maksimal itu kan jam-jam atau hari krusial di mana mestinya didatangkan hari satu atau hari keduanya. Nah, tetapi kenapa sih bisa di hari ke-12 itu? Atau misalkan juga asumsi yang dahulu kita dengar, misalkan ketika anjing itu dibiarkan untuk mencari sebuah persamaan bau, maka ada bau yang pertama sebagai objek pembanding ya teman-teman. Apa sih yang dijadikan sebagai objek pembanding tersebut? Ada yang mengatakan dahulu adalah helm lah, ada yang mengatakan dahulu adalah darah lah, ada yang mengatakan dahulu adalah kaos lah ya teman-teman. Bahwa asumsi-asumsi yang dahulu kita dengar ini juga akan terjawab, dan ternyata menurut saya bahwa keterangan ahli ini juga akhirnya akan mengerucutkan dan setidaknya itu adalah dapat kemudian membongkar sebuah kejanggalan-kejanggalan yang selama ini menjadi persoalan buat kita bersama, menjadi pertanyaan bagi kita bersama, dan terjawab di kesaksian ahli K9 ini ya teman-teman. Mari kita saksikan sebuah rekamannya ya teman-teman. Spesifikasinya saudara adalah K9 tadi. Kemudian pada K9 ini anjing-anjing apa saja yang bisa masuk dalam kategori menjadi K9 ini, Pak? Untuk K9 sendiri kita punya standarisasi. Ya. Itu harus dari jenis pakai mic-nya, Pak. Pakai mic-nya, Pak. Maaf, Pak. Pakai mic-nya. Soalnya direkam. Ya, gimana, Pak? Jadi untuk standarisasi anjing pelacak kepolisian itu pertama GSD, German Shepherd, atau kalau kita seringnya Herder. Ya betul. Bahasa umumnya lah ya. Bahasa umumnya Herder. Terus Belgian Malinois atau sering disebut Mali. Terus Labrador Retriever sama Rottweiler. Betul. Kemudian kalau di Polda Jabar sendiri terhadap 4 jenis yang Bapak sebutkan tadi tersedia, Pak? Tersedia, Pak. Tersedia. Kemudian pada saat apa K9 ini dibutuhkan oleh kepolisian? Biasanya kita berdasarkan surat perintah pertama, terus memang TKP membutuhkan untuk pelacakan, ada surat perintah baru kita meluncur. Atau mungkin permintaan langsung dari masyarakat ketika memang membutuhkan, kita meluncur baru kita persiapkan surat perintah. Gitu. Kemudian selanjutnya ketika polisi itu datang bawa K9 itu, bawa anjing pelacak tersebut. Sebenarnya ketika tiba di TKP, anjing pelacak itu melakukan apa, Pak? Silakan. Ya, ketika tiba di TKP, kita nggak serta-merta langsung menggunakan anjing. Ya. Jadi tetap kita pakai personel dulu untuk olah TKP. Di situ mungkin kita full bucket, pengumpulan bahan keterangan dari penyidik yang sebelumnya atau dari Inavis, informasi mengenai TKP tersebut, baru kita tentukan titik awal untuk melakukan pelacakan. Ya. Biasanya dalam pelacakan itu apa terbagi spesifikasinya, atau misalkan dia melacak bukti kah, atau melacak pelaku, atau apa yang dilacak? Biasanya kita melacak TKP itu mencari alat bukti tambahan. Jadi kita seperti Inavis, kita bantek, jadi bantuan teknis. Jadi alat bukti yang kita temukan di TKP kita serahkan lagi ke penyidik. Gitu. Sekarang saya masuk kepada perkara ya, sudah cukup terhadap kurikulum vitae saudara ya.
Jadi saudara diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini. Apakah saudara yang membawa K9 pertama kali ke TKP? Kalau yang dimaksud di TKP Jalan Cagak ya? Iya. Jadi memang waktu itu saya sebagai handler. Sebagai apa Pak? Handler. Gitu. Handler. Jadi pawang yang mengontrol anjingnya untuk melaksanakan pelacakan itu namanya handler. Handler Ya. itu pada saat itu saudara? Ya betul. Ceritakan hari pertama saudara mendapatkan info dari mana sampai dengan saudara ke TKP. Jadi pertama-tama kita dapat informasi atau perintah dari kanit kami, itu Prayoga, ya, untuk melaksanakan pelacakan TKP di daerah Subang. Waktu itu belum tahu kita Jalan Cagak. Langsung kita persiapan dan meluncur ke lokasi. Pada tanggal berapa itu Pak? Tanggal 30 Agustus 2001. 2001. Iya. Jam berapa, sekira jam berapa Bapak? Itu perintah kita terima sekitar jam 12 siang. Ya, 12 siang. Berangkatlah saudara dari Polda Jabar. Kita persiapan dulu. Persiapan. Sekiranya pukul 1-an lah. Kita berangkat langsung meluncur ke TKP. Sampai saudara di TKP. Di TKP kita sampai di sana sekitar pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Langsung tim kami berisi 4 orang, 1 kanit, itu Novian itu, Prayoga, terus saya sendiri, kemudian Bribtu Revaldi. Bribtu Revaldi? Iya. Nah, beliau sebagai handler juga? Bukan. Oh, bukan. Jadi sebagai pawang pelindung. Pawang pelindung. Iya, saudara jadi handler, dia pawang pelindung. Betul. Terus? Yang satu lagi Bribtu Novan sebagai pawang pelindung juga. Jadi sekali melaksanakan pelacakan terdiri dari 1 handler, 2 pawang pelindung. Oke. Sampai dan 1 satwa. 1 satwa. 1 satwa. Waktu itu membawa berapa satwa Pak? Kita memang spesifikasi yang kita bawa itu cakum karena permintaannya untuk pelacak umum. Pelacakan umum. Iya betul. Jadi yang dibawa apa? Jenis Malinois bernama King. Marinois ya? Iya betul. Marinois itu kalau umumnya apa sih Pak? Kalau tadi kan herder. Dia Marinois itu kalau biasa yang masyarakat tahu apa tuh, anjing apa tuh? Mali, biasanya Malinois. Mali, ya? Memang terkenalnya Malinois. Ya. Kemudian setelah itu sampailah jam 3. Jam 3 di lokasi kejadian. Kemudian melakukan pelacakan ya. Itu teknisnya gimana? Apakah anjing dilepas atau saudara sebagai handler yang megang? Kemudian bagaimana? Coba dijelaskan. Jadi setelah sampai TKP, pawang pelindung yang tadi saya sudah jelaskan, full paket pengumpulan bahan keterangan dari penyidik dan Inavis, karena memang setahu saya pada saat itu TKP udah berusia 12 hari. Ya, jadi kami memang sebenarnya TKP yang udah terlalu lama itu kurang maksimal juga kalau menggunakan anjing, karena memang batas bau yang dijejak di tanah itu biasanya paling bagus sekitar 2 kali 24 jam. Baik teman-teman, beliau mengakui bahwa umur kejadian itu 12 hari ya. Setelah beliau itu tanggal 30 terjun ke TKP ya. Dan di situ juga akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya tidak maksimal hasilnya karena umurnya sudah 12 hari itu. Nah, yang lebih maksimal itu katanya dikatakannya adalah 1 kali 24 jam. Maka ini dikatakan efektif. Sekali lagi bahwa karena umurnya sudah 12 hari setelah kejadian, maka ini tidak akan maksimal. Tidak maksimal ya dikatakannya itu. Baik, lanjut. Tergantung cuaca juga, kalau misalnya hujan mungkin itu lebih riskan lagi, baunya jejaknya hilang gitu. Ya, jadi waktu itu kita fokus mencari dulu titik awal dan sumber bau yang kita akan gunakan untuk melakukan pelacakan. Pada saat itu karena memang TKP-nya udah 12 hari, kita kesulitan untuk menemukan sumber bau yang akan dipakai untuk pelacakan. Jadi waktu itu pawang pelindung saya kalau nggak salah mendapatkan sumber bau dari darah yang tercecer di kamar saudari Amel kalau nggak salah. Ada jejak darah di saudari Amel, kemudian mendapatkan bau dari situ lah. Iya betul. Nah itu kita gunakan untuk pelacakan area
Karena waktu awal kita disampaikan dari penyidik bahwa ada kendaraan yang mencurigakan di CCTV itu berhenti di samping pencucian mobil. Iya. Kendaraan Jadi apa itu Pak? apa? Kendaraan apa masih ingat? Oh, saya kurang tahu. Oh, Jadi berhenti di situ, buang barang ke area pencucian mobil. buang barang. Ya, kayak kita nggak tahu barang apa yang dimaksud. Jadi dibuang di situ. Nah, kita melakukan pelacakan pertama di situ. Waktu itu sekitar 3:30 sore, saya melaksanakan penyisiran area di situ. Titik yang terdekat yang terlihat di CCTV itu ternyata tong sampah. Oh, tong sampah. Ya, cuman pada saat itu tong sampahnya udah pada posisi sampah di dalamnya udah dibakar. Jadi menurut kami itu kurang maksimal untuk mencari barang yang dimaksud. Tapi kita coba, tapi tetap hasilnya nihil. Hasilnya. Terus kemudian kita kembali lagi ke TKP awal, yaitu rumah utama. Terus di sana kita dapat informasi lagi bahwa sebelumnya itu handphone milik saudari Amel itu hilang. Hilang. Tapi selama 2 hari Bluetooth-nya masih nyambung katanya. Ya. Jadi diambil kesimpulan mungkin handphone itu dibuang di sekitar rumah. Nah di situ kita melaksanakan pelacakan lagi, kita penyisiran karena Bluetooth mungkin sekitar 20 meter dari rumah bisa nyambungnya. Jadi kita waktu itu menyisir sekitar 20 meter lingkungan rumah, tetapi tetap hasilnya nihil. Gitu. Itu sampai sekitar jam 5 sore. Setelah itu kita istirahatkan satwa kami karena memang udah stamina-nya udah terkuras. Waktu istirahat permintaan lagi untuk penyamaan bau. Penyamaan bau. Jadi dari penyidik kita ada petunjuk barang bukti berupa helm warna kuning. Helm warna kuning. Betul. Itu katanya untuk sumber bau menentukan siapa pemilik helm tersebut. Kita coba. Jadi waktu itu setelah anjing kita istirahat, setelah habis maghrib sekitar pukul 6 sore. Oh, udah malam berarti ya? Iya, 6 sore. Ada beberapa saksi yang dikumpulkan duduk di area garasi kalau nggak salah waktu itu. Di area garasi. Area garasi sekitar 6 saksi kalau nggak salah. Ya, kita lakukan metode penyamaan bau dari helm tersebut. Sebentar Pak, saya potong. Oke, siap. Kalau cara penyamaan bau itu, jadi helm itu diciumkan ke satwa, kemudian satwa itu, lanjut Pak. Jadi setelah kita diberi alat bukti tersebut, kita ciumkan ke anjing kita biar dia mengidentifikasi baunya. Kemudian kita dekatkan ke arah saksi yang udah dimaksud dari penyidik. Yang 6 orang itu? Iya, yang 6 orang Saudara itu. Kenal nggak? Tahu nggak? Nggak ada yang kenal. Pada saat itu nggak ada yang kenal. Mungkin sekarang udah. Iya. Dia langsung mengidentifikasi. Dari pertama dia langsung merespon ke saksi nomor 1. Saksi nomor 1 atas nama? Danu. Iya, Danu. Anjing itu memberikan reaksi itu kayak gimana sih Pak? Jadi memang pada saat pembentukan anjing pelacak itu kita memberikan treatment agar dia memberikan identifikasi tertentu pada barang yang kita ajarkan ke dia. Misalnya ke narkotik, kita kasih dia identifikasi dengan cara duduk. Dengan cara? Duduk atau barking atau menyalak. Oh, menyalak. Oh ya. Iya, jadi kalau ada apa-apa dia bisa. Betul, jadi bisa menyalak atau? Itu cara dia berkomunikasi dengan kita. Betul. Jadi kita. kalau misalnya dia menemukan barang yang dicurigai, dia bisa duduk, menyalak atau garuk. Gimana kita mengajarkannya gitu. Nah, jadi hari itu instruksinya. Instruksi untuk anjing saya itu dia kalau nggak gigit menyalak. Betul. Jadi pada saat dilaksanakan penyamaan bau, anjing saya merespon ke saudara Danu. Betul. Terus dengan cara Pak di apa? Dengan cara pertama dia hampir menggigit. Iya, nggak tahu mungkin kena ya kalau nggak salah. Terus dia menyalak, untuk memastikannya dia menyalak. Makanya saya udah kunci. Yang pertama, terus saya lanjutkan pelacakan penyamaan bau ke saksi berikutnya. Hasilnya nihil. Ya, nah, 2 kali saya laksanakan pelacakan, penyamaan bau tetap ke saudara Danu terus.
Di situ saya ambil kesimpulan bahwa mungkin saudara Danu pernah pakai atau pegang helm tersebut. Jadi bau tubuhnya menempel di helm tersebut. Di helm. Gitu. Helm itu yang menemukan penyidik ya, kemudian dikasih ke Bapak betul, ya? Betul. Jadi hari itu dilakukanlah kegiatan yang seperti saudara jelaskan tadi, kemudian sampai jam berapa Pak? Itu proses penyamaan bau sekitar 30 menit. Jadi dari setelah maghrib itu jam 6 lebih, kita selesai pukul 7. Setelah itu selesai tugas kita. Selesai, kembali ke Bandung? Kembali ke Bandung. Ada lagi nggak selain setelah kejadian itu, saudara membawa lagi K9 tersebut ke lokasi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada perintah lagi. Silakan Pak Jaksa. Baik. Ahli tadi menyampaikan penyamaan bau ya? Ya betul. Penyamaan bau menggunakan helm. Betul. Nah, ada benda-benda lain nggak yang digunakan selain helm? Atau hanya objeknya helm ini saja? Tidak ada, cuma helm. Cuman helm aja? Ya. Nah, helm ini didapatkan, sempat disampaikan nggak? Didapatkan kapan? Pada saat tanggal 18-nya atau di tanggal 30-nya? Tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Betul. Jadi ini helm hanya disampaikan dari penyidik untuk disamakan baunya. Betul. Tadi saudara sampaikan diarahkan kepada Danu dan dia langsung menyalak seperti itu. Betul. Nah, kalau seperti itu artinya apa ini Pak? Dengan segala proses yang saya laksanakan untuk melatih anjing saya, itu cara dia untuk mengidentifikasi bahwa itu bau yang sama dengan sumber bau yang saya ciumkan ke dia. Jadi ada penyamaan bau dan ketika dia menyalak itu adalah ada hubungannya dengan objek yang disampaikan tadi helm tadi ya, seperti itu ya? Ya betul. Sampai di TKP tadi 30 Agustus pukul berapa Pak? Pukul 3 sore. 3 sore. Setelah itu tadi sempat ke lokasi lain, di mana lokasinya Pak? Di seberang rumah kejadian, sebelah kiri itu ada tempat pencucian mobil. Tempat cuci mobil? Ya, di betul. seberangnya TKP ya? Iya betul. Selain itu ada ke lokasi lain? Di pekarangan sekitar rumah aja. Hanya di lokasi TKP aja ya? Betul. Nggak ke TKP lainnya lagi? Tidak. Baik, cukup. Sekarang. Baik, terima kasih ahli ya. Jadi tadi ahli menyampaikan kebetulan pada saat itu juga saya hadir di situ ya, di TKP. Nah, sejarak dari apa yang pertama diciumkan ke darah ya, kan sebelumnya darah ke helm itu berapa lama itu kalau tidak salah? Itu sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam. Menurut pendapat ahli, pengaruh tidak penciuman yang bersumber dari darah yang sebelumnya diciumkan dengan dengan helm itu? Ya, menurut saya tidak. Tidak ya? Tidak. Karena setiap pelacakan pun tiap berapa menit kita repetisi ulang baunya biar dia ingat lagi. Gitu. Jadi untuk bau yang lama otomatis dia akan lupa ketika tidak ada repetisi pengulangan penciuman bau lagi. Oke. Nah, karena ahli dalam hal ini saya minta pendapat ahli dalam hal ini. Seberapa akurat apa yang dilakukan oleh binatang tadi dalam penanganan perkara seperti ini? Apakah saudara ahli sebelumnya pernah menangani perkara seperti ini? Terus seberapa akurat apa yang dilakukan oleh seekor anjing, satu anjing ini dengan terhadap satu proses penyelidikan atau penyidikan suatu perkara gitu, berapa akurat? Ya, kembali lagi kepada fungsi kami sebagai unit K9 sebagai fungsi teknis atau sebagai pembantu untuk melakukan proses penyelidikan maksud saya. Jadi apapun yang informasi kita dapat selama pelacakan kita sampaikan kembali ke penyidik untuk kemudian diolah kembali dan mungkin untuk sebagai bahan pertimbangan penyelesaian kasus tersebut. Jadi bukan patokan itu benar pelaku atau bukan. Jadi tetap kembali lagi ke penyidik gitu. Tapi lebih kepada petunjuk mungkin ya? Betul, lebih ke petunjuk. Jadi petunjuk itu biasa sering ahli melakukan identifikasi seperti ini menggunakan anjing pelacak Ya, sering. Untuk tindak pidana pembunuhan seperti ini? Untuk pembunuhan kita tidak terlalu sering. Jadi memang kadang tersangkanya udah ketemu sebelum kita turun ke lokasi. Jadi mungkin ini termasuk yang 2 kali mungkin ya. 2 kali. Iya, jadi yang sebelumnya kita pernah bantu
cari, kita nemukan parang yang disimpan di tempat tersembunyi gitu. Oh, Jadi memang lebih ke bantuan saja kita, petunjuk baru. sebelumnya ketika dicari parang itu ketemu waktu. Ya, kita menemukan parang, mungkin itu bisa menjadi alat bukti tambahan untuk penyelidikan penyidik gitu. Sejauh ini petunjuknya akurat lah ya. Sejauh ini akurat. Mohon izin majelis, kalau misalnya jaksa penuntut umum ada helmnya barangkali bisa Ada diperlihatkan. helm? Iya, siap. Udah ya. Lagi diambil, Pak. Ya sambil lagi, silakan sambil mencari helm. Nah, helm ini bukan. Bukan, Pak. Dia sambil. Ya, saudara ahli, selain dengan apa namanya tadi pembeda bau ya? Selain pembeda bau, apakah disisir lokasi ke belakang di TKP itu menggunakan anjing pelacak? Tidak. Ya betul. Jadi kita waktu itu menyisir untuk mencari barang bukti tambahan ke pekarangan sekitar rumah kejadian. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Di depan atau di belakang? Samping belah kiri, Samping sebelah kiri. sampai belakang. Kalau ke belakang yang ke kebun sana Sampai pohon besar. sampai pohon pisang. Ya. Ada yang ditemukan pada saat Nihil. nihil ya? Apakah anjing pelacak juga dibawa ke dalam TKP, ke dalam rumah itu? Waktu itu enggak. Tidak ya, hanya Waktu itu sekitaran. Ya, karena kita anggap TKP-nya udah bukan status quo, jadi kurang maksimal kalau dikerjakan di dalam. Di sini ada beberapa helm, apakah ada yang cocok helm yang diperlihatkan di sini? Enggak ada. Dilanjut majelis oleh rekan kami. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, untuk anjing itu sendiri yang dibawa ke jalan jaga, sebelumnya pernah digunakan kasus lain nggak? Pernah. Pernah. Ya. Nah kemudian teknisnya seperti apa sih? Apakah mengikuti keinginan dari penyidik? Atau kayak yang di film-film itu kita lepas anjingnya, kemudian kita ikutin kemana arahnya, ya? Atau misalnya sesuai keinginan penyidik? Teknisnya bagaimana itu? Jadi Atau misalnya gini, diarahkan oleh penyidik Nah. gitu loh. Jadi untuk pelacak umum itu sendiri kita menggunakan tali panjang sekitar 5 atau 7 meter. Jadi kita memberi keleluasaan anjing, tapi kita tetap ada alat kontrol biar dia tidak terlalu menjauh dari lokasi gitu. Jadi dalam area 7 meter itu kita tetap mengikuti dia terus tanpa ada intervensi. Bukan, maksud saya seperti yang di cucian mobil tadi ya. Apakah misalnya K9 itu memang dari TKP, kemudian dia bergerak sendiri ke arah sana, atau misalnya coba ada penyidik coba ada petunjuk ke sana, baru dibawa anjingnya ke sana. Jadi kita tergantung penugasan Pak. Jadi kalau misalnya memang kita disuruh sisir ke di area tertentu, ya kita taruh di sana dulu. Jadi terdekat dari sana, baru kita mulai pelacakan. Jadi tidak, kalau yang situasi kemarin itu tidak dari rumah kita ke sana enggak. Jadi dari rumah ke lokasi itu kita bawa anjing biasa, bukan dalam artian dalam rangka pencarian enggak. Jadi setelah sampai lokasi baru kita melaksanakan pencarian gitu. Iya, artinya maksud saya ketika menentukan lokasi itu bukan misalnya dari insting anjing itu sendiri ya. Bukan. Kemudian misal nih helm yang warna kuning itu sebelum
diciumkan ke anjing itu, misalnya saya pakai, kemudian diciumkan. Nah itu kemungkinan besar menurut ahli kemana itu? Ke saya atau tetap misalnya ke Danu? Jadi pada satu benda itu bau yang menempel di situ bisa dari beberapa orang, tapi dia akan mengenal itu tergantung dengan subjek yang terdekat sama dia. Jadi kalau misalnya dia match, baunya sama, ada bau yang sama dengan bau tubuh, partikel tubuh, dia akan merespon seperti itu. Kalau jenis K9 yang bawa tadi apa? Jenis pelacak umum gitu ya? Betul, pelacak umum. Ada yang pelacak khusus enggak? Pelacak khusus ada. Pelacak khusus itu untuk bau-bau tertentu, bau-bau khusus. Jadi bau-bau khusus itu seperti narkotik, bahan peledak. Jadi kalau pelacak umum itu untuk bau-bau yang umum, kayak misalnya bau tubuh manusia atau bau dari benda ke benda gitu. Sementara cukup yang lain. Satu lagi saudara ahli. Berarti menurut pendapat ahli dapat disimpulkan yang menggunakan helm itu hanya Danu saja. Saya tidak bilang seperti itu. Saya bilangnya bau tubuh Danu menempel di helm tersebut. Gitu. Sementara ketika anjing itu dibawa ke saksi yang lain, semuanya pasif kecuali ke Danu. Betul. Cukup majelis. Silakan Pak, maju sini Pak. Ini ada, ayo Pak Jaksa. Nah, ini terangkan waktu apa? Berarti 2 kali ya? Nah, terus waktu yang pelacakan telepon dapat nggak? Ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Baik, itulah teman-teman kesaksian dari K9. Yang pertama yang harus saya simpulkan adalah memang dia bilang bahwa tidak maksimal pelaksanaan pembuktian atau pencarian petunjuk tersebut karena memang umurnya sudah 12 hari setelah kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyamaan objek cium atau baunya, itu persamaan bau itu adalah diambil sampelnya, objeknya daripada helm tersebut, dimana kesimpulan setelah kemudian Danu digonggong itu kesimpulan beliau itu adalah Danu pernah mengenakan daripada helm tersebut. Nah itu ya teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya, mencari persamaannya itu adalah bukan dari darahnya saja ya teman-teman, itu barangkali nanti akan dibuktikan oleh hakim sendiri. Yang selanjutnya teman-teman, bahwa tadi ketika diperlihatkan helm kuning itu ada enggak katanya, ternyata beliau menjawab tidak ada. Artinya memang kok helm itu tidak ada ya teman-teman dalam persidangan. Apakah petunjuk ini memang seperti yang dikatakan beliau itu bahwa kurang maksimal sehingga bahwa ini tidak dijadikan sebagai petunjuk yang sebenarnya? Apakah itu atau seperti apa? Apakah opsi yang kedua, helm ini memang kemudian dugaannya adalah seperti yang kita tahu ya, ada sebuah dugaan perintangan itu, apakah helm itu akhirnya disimpan atau diumpatkan dan sebagainya, kita tidak tahu memang ya, kita tunggu jawaban itu. Nah yang selanjutnya teman-teman, bahwa setelah beliau itu hadir di TKP ya, hadir di TKP pada tanggal 30 Agustus tersebut ya. Kemudian beliau juga sebagai BAMTEK ya, atau bantuan teknis gitu ya teman-teman, atas misalkan penyidik, Inavis, tim identifikasi dan sebagainya. Maka beliau kemudian atas perintah tadi yang sudah dikatakan siapa yang memerintahkannya, akhirnya beliau turun langsung, walaupun pada akhirnya finalnya dia mengatakan bahwa tidak maksimal. Begitulah kira-kira teman-teman kurang lebihnya. Terima kasih teman-teman sudah selalu memviralkan kasus Subang ini hingga
kemudian kita tunggu apakah kasus ini benar-benar terbongkar atau tidak. Support kita selalu penegak hukum Polda Jabar, kemudian jaksa penuntut umum, kemudian pengadilan negeri Kabupaten Subang. Support kita selalu untuk mereka dalam rangka mengadili dan rangka membongkar semua yang terlibat dalam kasus Subang ini harus benar-benar diadili setimpal dengan porsinya, porsi apa yang dilakukannya. Kita tahu bahwa ini 340, hukuman maksimalnya adalah meninggal, mati, ya, minimalnya adalah seumur hidup. Subsidiarnya 338, yaitu hukuman minimal 20 tahun penjara. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.